قل هذه سبيلي أدعو إلى الله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita ketemu lagi di channel Pemberantas Kemaksiatan Kaum Muslimin. Dan seperti biasa, sebelum kita masuk ke pembahasan, kami ingatkan untuk kaum muslimin yang belum subscribe ke channel ini, silahkan subscribe untuk mendapatkan notifikasi ketika ada video-video yang terbaru yang kita upload di channel ini. Dan untuk yang sudah subscribe, kami ucapkan jazakumullahu khairan katsirah. Dan kaum muslimin, ada video dari Bahar Smith yang cukup membagongkan kaum muslimin, ya. Di mana Bahar Smith ini ditanya tentang Ustadz Syafiq Riza Basalamah, ya. Tapi komentarnya apa kaum muslimin? Ya, Bahar Smith merendahkan Ustadz Syafiq Riza Basalamah, bahkan sampai menyebut Ustadz Syafiq itu bahlul. Parah ya. Coba kita lihat video ini kaum muslimin. I love Ustadz Syafiq Basalamah. Ana nggak love Wahabi. Langsung dia bilang Wahabi, teman-teman. Ya, sama-sama kita ketahui, teman-teman. Dari kelompok para habaib ini, dari Bani Ba'lawi ini, kebanyakan mereka, teman-teman, pada umumnya mereka sangat anti sekali kepada orang-orang yang mereka beri julukan sebagai Wahabi ini, teman-teman. Oke, kita lanjutkan. Masa Bapak Ibu Nabi dibilang masuk neraka bahlul? Masa Bapak Ibu Nabi dibilang masuk neraka bahlul? Jadi tuduhannya ini, teman-teman, dia menuduh Ustadz Syafiq Riza Basalamah lah yang menyatakan bahwa Bapak dan Ibu Nabi masuk ke dalam neraka. Nggak ngerti ilmu tarjih wa ta'dil hadisnya itu. Itu hadis ada dua riwayat, riwayat Ma'mar sama riwayat Hamad ibn Salamah. Itu Syafiq Basalamah suruh taklim lagi, belajar lagi tuh. Dia menyuruh Ustadz Syafiq Riza Basalamah untuk belajar lagi, teman-teman. Ya, saya berbaik sangka, teman-teman, dan saya memiliki keyakinan bahwa Ustadz Syafiq Riza Basalamah, walaupun sudah sangat tenar, walaupun sudah sangat terkenal banyak jemaahnya, sudah ada gelar ustadz, saya sangat yakin sekali beliau masih tetap belajar dan menuntut ilmu. Karena ini adalah perintah dari agama kita. Kita diperintahkan untuk menuntut ilmu sampai ke liang lahat, sampai kematian kita, teman-teman. Namun, teman-teman, kalau diminta Ustadz Syafiq Riza Basalamah belajar menuntut ilmu kepada Bahar bin Smith ini menurut saya sangat keterlaluan, teman-teman. Masalah simpel saja dulu. Masalah simpel saja. Tentang masalah hukum rokok saja dulu, teman-teman. Bahar bin Smith ini tidak memiliki keyakinan bahwa rokok itu hukumnya haram. Ada. Itu kejauhan, ya. Kejauhan kalau Bahar Smith diajak bahas masalah rokok. Kejauhan, ya. Cuma orang-orang yang cerdas, yang faham bahwa rokok itu adalah haram, ya. Hanya orang-orang yang cerdas. Karena untuk meyakini bahwa rokok itu haram, itu perlu pengkajian secara detail. Ya. Apa unsur yang terkandung di dalam rokok, bagaimana dampaknya rokok terhadap diri sendiri dan orang lain, itu perlu pembahasan yang panjang, ya. Jadi terlalu jauh lah, ya, kalau bicara masalah hukum rokok dengan Bahar Smith, ya, terlalu jauh, ya. Yang jelas-jelas baca Al-Fatihah. Bahar Smith baca Al-Fatihah saja kacau. Anak kalau baca Fatihah nggak sama seperti Fatihah oleh orang yang lain. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya, coba ya, baca Al-Fatihah saja kacau kaum muslimin. Oke lah kalau kesalahan-kesalahan yang tidak terlalu nampak, oke lah kita maklumi, ya. Tapi jelas-jelas dia membaca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hah? Dari mana dia baca kafnya itu panjang, dari mana? Itu nggak ada matnya sama sekali. Kok dibaca panjang sama dia? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Belum lagi yang ihdinas siratal mustaqim. Hah? Ar-Rahmanir Rahim, ya. Baca Al-Fatihah saja kacau.
Ya, jadi kalau bahas masalah rokok ya kejauhan. Ya. Hanya orang-orang yang cerdas dan diberikan taufik dan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala yang bisa meyakini dengan seyakin-yakinnya bahwa rokok itu hukumnya haram, ya. Coba kita lanjut lagi kaum muslimin. Sedangkan jumhur ulama sudah sepakat menyatakan bahwa rokok itu hukumnya haram, teman-teman. Dan ini sudah batuk-batukkan. Sudah batuk-batuk masih aja ngerokok, teman-teman. Sedangkan teman-teman, bahkan dari kalangan para habaib sendiri menyatakan bahwa rokok itu hukumnya haram. Bahasanya at-tumbak. At-tumbak itu tembakau. Diharamkan. Al-Habib Utsman bin Yahya, mufti Betawi juga mengharamkan rokok. Al-Habib Abdullah bin Alwi al-Haddad, sahibur ratib, mengharamkan rokok. Ulama-ulama habaib yang fuqaha, yang ahli fikih, saudara, saya tidak dapatkan yang menghalalkan rokok. Memakruhkan rokok aja saya nggak dapatkan. Ini gimana ceritanya? Bahkan Bahar bin Smith ini juga pernah di dalam videonya yang sudah kita reaksi, teman-teman, akan memperjualbelikan rokok buatannya sendiri. Oke, coba kita dengarkan, teman-teman. Langsung saja kita dengarkan bagaimana penjelasan dari Ustadz Syafiq Riza Basalamah. Kalau kita berkumpul dengan orang-orang yang membahas tentang ayah dan kakeknya Nabi SAW, apakah mereka di surga atau di neraka? Memang masalah ini menjadi masalah yang diperdebatkan oleh para ulama sendiri. Tapi bukan masalah yang perlu jadi konsumsi orang awam. Yang perlu kita sampaikan kepada mereka, kalau orang itu kafir, maka dia masuk neraka. Kalau orang itu termasuk ahli fatrah, maka dia akan ditanya nanti. Itu mungkin yang perlu disampaikan. Apalagi pembahasan itu bukan pembahasan yang berkaitan dengan amal kita, perbuatan kita, enggak. Tentang sesuatu yang sebenarnya nggak ada hubungannya sama kita. Tapi tadi dijelaskan, kalau orang itu kafir, maka dia masuk neraka. Kalau orang itu termasuk ahli fatrah, maka dia akan ditanya. Ini bukan hanya berkaitan dengan bapak Nabi SAW, tapi dengan orang-orang yang hidup pada masa itu. Memang ada pendapat yang ketiga yang mengatakan orang tua Nabi itu muslim. Nggak kafir, bukan dari ahli fatrah juga. Karena ada beberapa riwayat dhaif yang mengatakan bapaknya Nabi dibangkitkan kembali dari kuburnya ketika Nabi SAW berumur 40 tahun dan menjadi Rasul. Lalu diajak untuk masuk Islam dan keduanya bersyahadat. Tapi hadis itu dhaif. Maka yang perlu kita lakukan adalah tadi, orang-orang awam tidak perlu membahas hal itu. Maka kita senantiasa diperintahkan bersalawat kepada Nabi alaihi salatu wassalam, dan berkaitan dengan ayah Nabi, bunda Nabi, kakek Nabi, serahkan kepada Allah Azza wa Jalla. Yang jelas mereka semua akan dihisab dan kita akan dihisab. Bapak kita juga nggak tahu bagaimana nantinya, kakek kita juga seperti apa. Maka fokuslah dengan sesuatu yang ada manfaatnya buat kita. Hadza wallahu a'lam. Begitu bijaksananya sahabatku semua penjelasan dari Ustadz Syafiq Riza Basalamah tentang masalah ini. Namun masih saja teman-teman, oleh Bahar bin Smith di-farming bahwa Ustadz Syafiq Riza Basalamah menyatakan dari mulutnya sendiri, menyatakan bahwa ayah dan ibu Nabi dan kakek Nabi berada di dalam neraka. Namun sebetulnya teman-teman, ini adalah hadis sahih. Saya pun ingin ayah dan ibu Nabi di surga, saya juga ingin. Tapi Nabi yang bilang, ya, ayahnya di neraka. Nabi yang dilarang, yang bilang saya dilarang untuk mohon ampun kepada ibu saya. Apakah saya mendustakan Nabi SAW? Orang yang mengatakan, oh maksudnya demikian, ditakwil itu silakan Anda mentakwil. Saya mengambil zahirnya hadis. Ini pendapat jumhur ulama. Demi Allah, kalau saya boleh ada dalil yang mengatakan ayah ibu Nabi di surga, saya akan mengatakan. Saya akan mengatakan, tapi saya tidak berani mengatakan karena hadis Nabi mengatakan demikian. Bagi Bahar bin Smith ataupun bagi siapapun yang menyatakan bahwa ayah dan ibu Nabi ataupun kakek Nabi tidak di dalam neraka tapi di dalam surga, silahkan tunjukkan dalilnya. Kita semua pasti ingin, teman-teman. Kita semua pasti ingin ayah dan ibu Nabi, kakek Nabi berada di dalam surga. Karena kita sangat sayang sekali kepada Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Silahkan tunjukkan dalilnya. Namun masalahnya teman-teman, tidak ada dalil yang menyatakan bahwa ayah, ibu Nabi, dan kakek Nabi di dalam surga. Namun sebaliknya, ayah dan ibu Nabi itu berada di dalam neraka bukan perkataan dari ustadz-ustadz salafi, tetapi dari perkataan Nabi sendiri, teman-teman. Dan disepakati oleh jumhur ulama. Hadis ini sahih, teman-teman. Terus, apakah kita akan menentang Nabi kita? Akan menentang hadis sahih? Siapa kita? Nabi saja, teman-teman, menyatakan demikian. Tentu saja lebih sayang Nabi kita kepada ayah dan ibunya daripada kita. Tetapi, ya, ini mungkin adalah ujian yang diberikan Allah kepada Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Layaknya Nabi Ibrahim, ayahnya juga masuk neraka.
juga ujian bagi Nabi Ibrahim. Begitu juga dengan Nabi Nuh. Anaknya divonis masuk neraka. Ini adalah ujian dari para nabi. Oke, coba kita dengarkan teman-teman penjelasan dari Ustadz Khalid Basalamah. Saya lihat di hadis Sahih Muslim, ayah Nabi SAW masuk neraka. Ayah Rasulullah SAW masuk neraka karena kafir, bukan Islam atau musyrik. Islam tapi juga menyembah berhala. Ayah Nabi Muhammad SAW Abdullah yang berarti hamba Allah. Mohon penjelasan. Sudah sering saya jelaskan ini. Itu hadis Nabi. Kita nggak bisa lagi meragukan masalah itu. Hadis riwayat Imam Muslim. Nabi SAW mengatakan pada seorang sahabat, ayahku dan ayahmu di neraka. Nah, begitu penyampaiannya. Ya sudah, kita terima apa adanya kan. Kita tidak pernah bertemu dengan Nabi SAW, kita tidak pernah bertemu dengan ayahnya Abdullah, kita nggak tahu. Tapi Nabi SAW wajib kita imani kenabiannya. Dan beliau telah menyampaikan tentang ayahnya. Kalau kita sayang dengan ayah Nabi SAW, Nabi SAW lebih sayang kepada ayahnya daripada kita. Tapi Nabi yang sampaikan itu kan. Sekarang ada orang mengalihkan makna, mengatakan yang dimaksud dengan abi wa abuka finnar dalam hadis Muslim, ayahku dan ayahmu di neraka, itu bukan ayah, maksudnya itu adalah paman. Bagaimana bisa lafadz bahasa Arab jelas ayah diganti dengan paman? Jadi kecintaan kita, teman-teman, kecintaan kita kepada Nabi itu harus butuh dalil, teman-teman. Oh, ada juga yang menyatakan bahwa cinta itu tidak butuh dalil. Kalau cinta tidak butuh dalil, maka akan menjadi cinta buta. Nah, kaum muslimin ya, itu tadi penjelasan dari Ustadz Dr. Syafiq Riza Basalamah, Ustadz Dr. Khalid Basalamah, ya, tentang bagaimana memahami dan menyikapi hadis yang mengatakan bahwa orang tua Nabi di neraka. Dan kalau menanggapi perkataan orang-orang yang mengatakan bahwa cinta kepada Nabi itu nggak butuh dalil, itu perkataan batil, perkataan bohong, ya. Itu perkataan orang yang sebenarnya, ya, dia mengakui bahwa apa yang mereka lakukan itu nggak ada dalilnya, itu loh, ya. Siapa bilang cinta Nabi nggak butuh dalil? Kalau nggak ada ayat, nggak ada hadis, nggak ada ulama yang mengatakan bahwa Nabi Muhammad SAW itu benar seorang nabi, ya, apa mau cinta sama Nabi? Ya? Kalau nggak ada dalil yang menyatakan bahwa Umar, Utsman, Abu Bakar, Ali bin Abi Thalib itu adalah Khulafaur Rasyidin, ya, sahabat dari Nabi Muhammad SAW, apakah kalian akan cinta kepada mereka? Hah? Kalau nggak ada dalil bahwasanya Aisyah radhiyallahu taala anha itu adalah istri Nabi, Khadijah istri Nabi, ya, Fatimah anaknya Nabi, Hasan dan Husain cucunya Nabi. Kalau nggak ada dalil, kalian mau cinta dari mana? Orang nggak ngerti. Hah? Jadi itu cuma ungkapan-ungkapan orang yang sebenarnya mereka sendiri di dalam hati mereka mengakui bahwa amaliyah-amaliyah yang mereka lakukan itu nggak ada dalilnya. Tapi mereka tetap ngotot supaya amaliyah tersebut tetap bisa mereka amalkan. Itu. Dan sebenarnya kaum muslimin yang sangat menarik, ya, yang kita bahas di sini kaum muslimin, ini Bahar Smith menyuruh Ustadz Syafiq Riza Basalamah untuk belajar lagi, bahkan menyebutnya bahlul. Ini yang paling menarik kaum muslimin. Ya, kalau sekedar menyuruh belajar lagi, ya, kalau tidak ada unsur merendahkan, itu nggak ada masalah, ya. Tapi nada Bahar Smith itu nada merendahkan karena dibumbui dengan kata-kata bahlul itu kaum muslimin. Jadi itu jelas merendahkan, ya. Tapi Bahar Smith nggak ngaca. Ya, dia yang seharusnya belajar, bahkan lebih banyak belajar lagi. Lah, baca Al-Fatihah saja dia salah. Padahal Al-Fatihah itu minimal 17 kali sehari dibaca. Masih salah. Ya, coba. Ya. Kemudian masih ada lagi Bahar baca tulisan Arab, baca kitab dari kiri ke kanan. Ya, kami rasa sebodoh-bodohnya orang, nggak mungkin baca tulisan Arab dari kiri ke kanan, nggak mungkin. Kecuali Bahar Smith. Ya, artinya Bahar Smith ini ya lebih bodoh daripada orang yang bodoh. Kok bisa merendahkan Ustadz Syafiq Riza Basalamah dan dengan PD-nya mengatakan Ustadz Syafiq bahlul, belajar lagi. Na'udzubillah min dzalik. Yang begini masih ada jamaahnya kaum muslimin, masih punya pondok pesantren dan masih ada orang tua yang mondokkan anaknya di tempatnya Bahar Smith. Kemana akalnya, ya?
Selamat berpikir. Salam waras, salam akal sehat. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.